Betulkah Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, yang akhir-akhir ini terlihat lebih aktif di YouTube channelnya, ini sedang mempersiapkan untuk 2029 nanti? Betulkah tuduhan itu, dan jika memang iya, akankah dia akan berhasil menjadi presiden pengganti Prabowo Subianto? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Wapres kita Gibran Rakabuming Raka atas kelebih aktifannya di sosial media, terutama YouTube akhir-akhir ini mengarah kepada pencapresan di 2029 nanti. Apakah itu bisa dibetulkan? Dan jika tidak, apa alasannya tampil dan juga menebar pesona seperti sekarang ini? Oke, Mas Denny Darko. Yang awalnya Gibran ini tidak terlihat begitu aktif ya, namun belakangan ini dengan adanya 3 video terakhir yang viewersnya lumayan luar biasa, termasuk salah satunya yang mungkin yang sempat dikomentari oleh Panji terkait bonus demografi ya, dan Indonesia Emas, itu juga kalau kita bisa bilang banyak yang menuai pro kontra terhadap video tersebut gitu, yang mana orang-orang berpikir Gibran ini sedang menyusun strategi lainnya dalam langkah politiknya untuk kedepannya nanti. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Yang pertama, kalau dibilang aktif, kata sifat itu tidak akan bisa kita definisikan jika tidak ada pembanding. Penggaris tidak akan bisa digunakan jika garisnya cuma ada satu di tengah. Jadi paling tidak butuh 2 garis untuk mengetahui jarak ini itu segimana. Nah, apa pembanding yang digunakan untuk menilai Gibran yang dianggap lebih aktif? Ini sesuatu yang juga masih blur atau belum jelas di sini. Tapi ini juga akan sulit karena presiden dengan usia termuda di sepanjang sejarah Indonesia, setahu saya Bung Hatta lebih tua kan ya? Lebih tua. Saya kira ya baru sekarang ini, sehingga akan sulit untuk memberikan sebuah judgement menggunakan kata sifat tentang apa yang dilakukan oleh Gibran ini. Dan saya sebenarnya malah lebih mengapresiasi hal-hal yang seperti kemarin lapor Mas Wapres seperti itu, walaupun saya kurang mendengar ya apakah masih digunakan atau tidak. Ini adalah sebuah upaya yang menunjukkan sebuah usaha yang dilakukan oleh wakil presiden yang selama ini, sejak saya lahir di Indonesia, namanya wakil presiden itu saya nggak pernah melihat sepak terjangnya. Jujur, ini pendapat saya pribadi. Wakil presiden itu cuman kayak nungguin kalau presidennya sakit, meninggal dunia, atau saat nggak ada. Nah, mungkin kali ini menghadapi pemerintahan dan juga kita berbangsa dan bernegara di era sosial media, mungkin presiden mengurusi permasalahan yang lebih besar tentang negeri dan bagaimana negeri kita di mata internasional. Nah, sedangkan Wapres ini, sambil dia menanti sesuatu yang mungkin diperlukan, dia ini diminta untuk memberikan satu kontribusi kepada dunia yang mungkin lebih dekat kepada dirinya, yaitu usia produktif yang seusia dengan Wapres ini tadi. Sehingga apa yang dilakukan ini sesuatu yang positif, sesuatu yang ya kita harus acungi jempol karena belum pernah dilakukan oleh presiden lain, dan malah jangan dituduh untuk melakukan pencitraan yang guna ditujukan kepada sebuah ambisi politik yang masih lama. Tapi memang akan sulit untuk melepaskan satu mungkin tuduhan politik karena ya selain menjadi seorang wapres, dia juga seorang politikus juga. Tapi kita tahu bahwa komitmen Gibran dan juga saya lihat keluarga Pak Jokowi ini yang untuk tidak kemajon atau nggak pengen mengambil spotlight dari Pak Prabowo, ini meyakinkan saya bahwa pun nanti di 2029 mustahil Gibran ini akan mencalonkan diri menjadi presiden. Tapi kalau wapres lagi, bahkan saya melihat kalau tidak diminta oleh Pak Prabowo, dia pasti nggak akan nyapres. Sehingga tuduhan yang mengalamatkan bahwa dia ini berambisi, saya kira itu tidak benar adanya. Tapi langkah Gibran yang sekarang mungkin kalau kita bilang dinilai netizen lebih masif di media sosial. Bagus kalau begitu. Karena iya, seorang wapres seusia dia, kalau dia bisa berkomunikasi dengan lebih mudah kepada anak-anak muda, ini jadi satu pendekatan yang akan sangat positif karena mengingat selama ini hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, arah politik, kepedulian terhadap dinamika kebangsaan itu biasanya baru difikirkan oleh seseorang yang usianya di atas 40 tahun.
Mari kita akui itu. Dahulu anak-anak muda disibukkan tentang ya pop culture atau mungkin kehidupan-kehidupan masa remaja hingga dewasa mereka di awal yang masih menikmati hidup. Hingga mungkin di usia menjelang 40 saat mereka ini mulai membentuk dan ya mereka memilihkan sekolah untuk anak, menabung untuk masa depan anak dan sebagainya. Sekarang ini kondisi berbeda. Anak-anak remaja pun itu mulai berpikir tentang dinamika kebangsaan. Sehingga saya pikir menjelaskan nation interest kepada para pemuda ini dilakukan oleh pemuda juga. Ini adalah satu hal yang di era sosial media ini patut diapresiasi. Tapi langkah Mas Gibran ini apakah masih di dalam koridor, kalau kita bilang, kalau menurut Mas Panji ya, beliau ini melihat justru Mas Gibran ini punya arah anginnya sendiri atau mungkin kiblatnya dia sendiri, tidak mengikuti kiblat Pak Prabowo. Tapi di balik itu apakah Mas Den yakin di mana Gibran ini bergerak atas dasar perintah Pak Prabowo untuk memasifkan komunikasi di media sosial ini? Nah, dugaan saya cuma ada dua. Satu, Panji yang nggak update tentang tujuan dan juga apa yang menjadi nation interest dari pemerintahan Prabowo Gibran ini. Yang mana kok kemungkinannya kecil, kok bisa Panji nggak update. Kedua, ya mungkin dugaan saya adalah Panji merawat sifat kritisisme, ya mohon dibetulkan nanti, yang terjadi kepada para followersnya ini tadi. Menjadi kritis, menjadi terus bertanya, dan terus melakukan sebuah serangan kepada pemerintah itu mungkin mendatangkan penonton yang lumayan bisa mengenerate, yaitu tadi, apa yang Panji ingin lakukan saat ini. Asal jangan sampai kebablasan jadi kebencian. Karena saya jujur pernah menerima sebuah proyek untuk mengerjakan, tapi ini nggak jadi ya, lukisan pasir waktu kampanyenya Pak Prabowo. Dan saya diberikan buku yang saat itu harus dipelajari karena itu yang ingin diceritakan. Yang mana di buku itu Pak Prabowo memang menceritakan tentang bagaimana bangsa Indonesia ini masih harus bergulat dengan anak muda yang belum lepas dari stunting. Dan jika ini bisa diperbaiki mulai dari makan yang bergizi, maka kita akan mendapatkan anak muda yang berkualitas di kemudian hari. Dan inilah yang disebut sebagai bonus demografi itu tadi. Nah, ini buku itu, Paradoks Indonesia, itu adalah buku yang sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, semua yang dijelaskan itu ada di situ. Kecuali mungkin AI ya, mungkin nggak ada ya. Karena AI, kalau menurut saya, itu sesuatu yang saat itu kalau saya nggak salah, kalau ini kebetulan Pak Jokowi yang diundang, terus kemudian diundang ke pertemuan PBB atau di US atau di mana, itu ada mantan-mantan presiden dari seluruh dunia, dan mereka itu memang menggagas membicarakan tentang awareness dunia tentang AI ini tadi. Yang saya kira itu sangat penting. Jadi selain itu, ini sesuatu yang ya memang sudah sering dibicarakan, terutama hilirisasi. Yang kita tahu ini adalah program Pak Jokowi yang diberlanjutkan oleh Pak Prabowo. Sehingga ingin saya katakan, apapun yang diceritakan Gibran di sini, itu bukan jualannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang selama ini kita anggap bahkan gagal dikomunikasikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, dicoba untuk dikomunikasikan oleh wakil presiden kita ini tadi. Oke, berarti menurut Mas Dede Darko, Mas Gibran ini masih menganut ya perkataan bapaknya yang Ojo kemajuan itu. Betul, karena ya saya melihat bahwa apapun yang dikatakan oleh Gibran, itu atas restu Prabowo. Tidak ada satupun yang tidak melalui restu dari Pak Prabowo, dan itu sangat mustahil. Pak Prabowo memiliki kendali yang penuh. Kalau dibilang oleh Guru Gembul Prabowo adalah termasuk presiden yang terlemah, saya kira saat ini Prabowo adalah presiden paling kuat. Setelah mungkin bahkan saya bilang Bung Karno dan Pak Harto. Karena dia ini adalah pemilik partai. SBY mungkin ya, tapi saya tahu, yang saya sadari, SBY ini masih dalam kendali Amerika saat itu. Itu yang saya mengerti, bisa saja saya keliru. Tapi saat ini saya melihat bahwa Pak Prabowo ini tidak tunduk kepada siapapun. Baik kekuatan China di timur atau kekuatan Amerika di barat. Perihal konten Mas Panji juga yang membahas tentang konten, salah satu konten atau video milik Mas Gibran, yang mana sempat direaksikan juga oleh siapa nama Dr. Prabu Revolusi. Dr. Prabu Revolusi, yang mana ternyata beliau ini melakukan beberapa riset dan beberapa omongannya Mas Panji ini terbukti. Pertanyaannya terbukti sudah pernah dibahas oleh Pak Prabowo dan ya itu di beberapa kesempatan. Apakah kalau kita bisa bilang ini adalah salah satu bentuk dari kebebasan bersuara yang kebablasan pada akhirnya? Saya kira bentuk
mungkin kalau kita bilang itu seuzon kepada pemerintah ya, mungkin lebih ke sana ya. Kenapa saya sematkan bahasa agama ini? Karena membutuhkan sebuah kecerdasan spiritual untuk bisa memahami hal ini tadi. Dan ya saya kebayang ya, Panji yang dianggap cerdas, kritis, itu aja nggak ngeh gitu, apalagi anak-anak mahasiswa yang ya, mohon maaf di sini terus kemudian memiliki kebencian yang sangat luar biasa kepada pemerintah. Jadi saya pikir coba untuk dicari lebih jauh lagi bahwa hal tersebut bukan jualannya Gibran seorang diri, tapi memang ada. Tapi jika itu dikomunikasikan atau tidak, nah itu beda cerita ya. Apakah ini juga sudah diterapkan atau dilangsungkan kepada platform yang memang sudah semestinya, ini juga satu obrolan di lain kesempatan. Tapi kita tahu bahwa ini adalah nation interest yang coba untuk dikomunikasikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau kita berbicara tentang beberapa influencer dan tentang isu terkait Mas Gibran sendiri, cuman kritik-kritik seperti ini yang memang kalau kita bilang kritik dengan berdasarkan data yang dia miliki, tapi tidak dilakukan double check ataupun triple check, ini kan bisa aja sebenarnya nggak mengarah ke Mas Gibran doang dan semakin parah di Indonesia. Menurut Mas Denny Darko, apa yang harus dilakukan? Kan berbeda dengan media yang harus ngecek lagi faktanya benar apa enggak. Nah, beliau ini kan kemungkinan nggak ngecek ini untuk Mas Panji ini. Seperti apa? Nggak ditertibkan. Kalau nanti terbukti mereka ini tidak sesuai, diberikan peringatan untuk meluruskan. Jika tidak mau melakukan, ya ditertibkan. Dan ini harus dibuatkan undang-undang khusus untuk influencer dengan followers yang ya signifikan. Maka semua pembicaraannya ini harus based on fact and data gitu loh. Termasuk saya juga. Apakah dalam saya mendukung apapun yang dilakukan pemerintah, mengkritisnya atau apapun, saya pikir semuanya harus based on hal itu tadi. Karena selain jurnalis, saya pikir ya kita memiliki tanggung jawab yang juga sama untuk menjaga narasi agar kritis tetap tersampaikan, tapi chaos dan keonaran ini tidak terwujud. Dan saya kira adanya sebuah kalau suuzon kan adanya sebuah tuduhan yang negatif kepada pemerintahan setiap saat, itu pun menjadi satu hal yang kurang produktif dan akan malah membawa satu kekacauan terhadap dinamika kebangsaan yang saat ini sangat terpengaruh dengan geopolitik di luar negeri. Selain itu, apakah berarti harus ada juga mungkin peraturan yang membatasi bahwasanya kalau kita bilang ya terkait kebebasan berpendapat, karena kalau dibatasi seperti itu bisa aja yang dibahas adalah ini kan negara demokrasi. Kalau saya pikir harus dibatasi, tapi jangan mengatakan pembatasan kebebasan berpendapat. Agak ironis saat dikatakan bebas tapi dibatasi. Nah, tapi di sini kalau menurut saya berangkatnya bukan dari sebelumnya. Nggak apa-apa bebas, jangan dibatasi. Tapi bebas, tapi konsekuensi. Silakan bebas berucap. Tapi saat konsekuensi itu tadi akan muncul, hadapi konsekuensinya. Maka kita akan memberikan sebuah hukuman. Jika ternyata kebebasan ini tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya atau bertanggung jawab. Dan bukankah itu arti kedewasaan? Kalau saat kita dulu anak kecil, kita dilarang keluar malam, dilarang untuk main sama teman-teman. Nah, saat kita dewasa, kita boleh keluar malam, kita boleh bermain dengan teman-teman, apapun bentuk dan pengaruhnya. Tapi tentu saja akan selalu ada konsekuensinya. Apakah kalian mengetahui konsekuensi apa yang kalian hadapi dalam setiap tindakan kalian? Tuliskan komentar di bawah sini. Dan apakah kita akan menuju ke Indonesia emas? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.